Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu perangkat keras komputer, yaitu RAM atau Random Access Memory. Dalam sebuah laptop atau komputer, RAM merupakan salah satu perangkat yang sangat penting. Fungsi RAM itu sendiri memproses data yang masuk secara beragam dalam sebuah memori. Kemudian, fungsi RAM akan bekerja sangat maksimal tergantung pada kapasitas dan kecepatan akses data. Semakin besar RAM yang dipasang, semakin cepat pula komputer yang akan kita gunakan. Oke teman-teman, kalau kita googling apa itu definisi RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory, yaitu memori penyimpanan sementara yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh perangkat agar dapat diakses dengan cepat oleh prosesor. Karena memori ini bersifat volatil atau sementara, artinya data akan hilang ketika perangkat dimatikan. Sama seperti ketika kita menulis sesuatu di dalam Microsoft Word, kemudian menutup tanpa menyimpannya, maka data tersebut akan tersimpan di dalam RAM. Dan kita bisa membuka file tersebut dengan membuka history Microsoft itu sendiri. Dan jika komputer mati dan data yang ditulis belum di-save, maka data akan hilang sesuai dengan ketetapan RAM. Dia akan kosong jika komputer itu mati, dan itulah pengertian dari sebuah RAM. Dan kalau kita melihat karakteristik dan metode RAM ini, RAM memiliki karakteristik yang membedakannya dari jenis memori lainnya. Dia bersifat volatil atau sementara, artinya data akan hilang ketika perangkat dimatikan. Aksesnya yang random, kecepatannya yang tinggi, yang memiliki kecepatan baca tulis yang jauh lebih cepat dari media penyimpanan lainnya. Kapasitas terbatas di mana pada umumnya lebih kecil dari hard disk atau SSD. Dan ini berfungsi saat komputer menyala, artinya RAM hanya aktif ketika sistem sedang dijalankan. Seperti yang sudah kita bahas di atas, dengan karakteristik inilah RAM menjadi bagian yang sangat penting untuk mendukung performa sistem komputer. Kemudian kita akan membahas persoalan kita yang terakhir, yaitu metode RAM itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa metode RAM adalah cara atau mekanisme kerja bagaimana menyimpan, membaca, dan mengakses data di dalam memori. Kalau kita lihat cara kerjanya secara umum, saat sistem komputer menyala, RAM akan aktif dan siap menerima data dari prosesor. Kemudian, CPU mengirim permintaan data ke alam memori tertentu, dan setelah RAM menemukan alam tersebut, dan akan mengirimkan data dengan kecepatan tinggi. Dan jika RAM digunakan, data harus direfresh agar tidak hilang. Tetapi jika metode SRAM digunakan atau seperti pada cache, maka data tetap stabil selama ada daya. Sekian, terima kasih.